Oke guys, kita bahas untuk soal ini. Ya, di sini ada setengah lingkaran yang besar, lalu di sini ada setengah lingkaran kecil. Nah, yang diketahui panjang AB adalah 14 di sini guys. Nah, ini di sini 14. Lalu luas daerah yang diarsir ini berapa nih yang diarsir ini? Nah, berarti kan kalau kita lihat luas yang diarsir itu adalah luas arsir ya, sama dengan luas setengah yang besar, setengah luas lingkaran yang besar dikurang sama setengah lingkaran yang kecil guys gitu. Nah, untuk lingkaran yang besar ini jari-jarinya 14, kita sebut jari-jari besar. Untuk lingkaran yang kecil jari-jarinya kan dari sini ke sini ya guys. Kalau ini 14 B ke C juga, berarti ini jari-jari kecil adalah setengahnya, yaitu 7. Nah, maka kalau kita hitung ya, ini nanti tinggal kita tulis deh, setengah dikali pi dikali R besar kuadrat, ya enggak? Terus dikurang setengah kali pi kali R kecil kuadrat. Nah, maka jadinya ini kan ada setengah pi ya, ini juga setengah pi. Berarti kalau kita faktorkan setengah pi dikali R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Nah, nanti kalau misalkan kita faktorin nih R besar R kecilnya kan jadinya R besar ditambah R kecil dikali R besar dikurang R kecil. Nah, baru deh kita ganti-ganti deh angkanya nih. Berarti kan setengah dikali pi. Pi itu kan adalah 22/7 ya. Nah, lalu R besarnya tadi 14. Nah, ditambah R kecilnya 7. Nah, dikali di sini 14 dikurang 7. Nah, berarti kan ini kita bagi nih ya. 22 dibagi 2 jadinya 11. Berarti jadinya 11/7 dikali 21. Nah, dikali 7. Nah, nanti tinggal dibagi nih, 7 bagi 7 jadinya 1. Nah, 11 kali 21 nih. Nah, jadi nanti luas yang diarsir sama dengan, kalau dikali dengan angka 11, gampangnya adalah yang paling kanan taruh paling kanan, yang tengah-tengahnya dijumlah, berarti jadinya adalah 3. Lalu yang paling kiri taruh paling kiri. Nah, didapat deh 231 cm persegi, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang flowchart nih, atau diagram alur. Oke, kita langsung aja. Kalau kita berikan n-nya 9, nilai dari Q dikurang M dikurang P sama dengan berapa nih? Oke, kita langsung masukin aja. N-nya kan 9. Berarti N itu 9 adalah bilangan prima bukan? Nah, bukan ya, karena 9 itu bisa dibagi 3. Kalau prima tuh bilangan yang bisa dibagi dirinya sendiri dan 1. Seperti itu. Nah, berarti kita masukin ke sini nih. Nah, berarti nanti kita dapat P-nya, kita masukin ya, N-nya 9 nih ya. 5 kali 9 dikurang 6. Berarti kan jadinya adalah 45 nih, dikurang 6 adalah 39. Nah, nanti P-nya kita masukin ke sini. P-nya apakah dia genap gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih ganjil nih, berarti bukan ya, kita masuk ke sebelah kanan. Nah, nanti KPK dari N dan P ini nilai Q gitu ya. Jadi Q-nya adalah KPK dari N-nya tadi 9, P-nya adalah 39 gitu kan ya. Nah, berarti kan KPK-nya kalau kita cari ya, berarti kan 9 sama 39 nih, kita pakai cara bersusun ya. Kita bagi 3, ini 3, ini 13. Ini dibagi 3, ini 1, ini nggak bisa 13. Lalu kita bagi 13, ini tetap, ini dibagi 1. Nah, ini KPK-nya nih gitu ya. Berarti KPK-nya adalah 3 kali 3 kan 9. Nah, tinggal dikali 13 gitu. Nah, tinggal dikali 13. Nah, maka didapat 117 gitu. Nah, berarti didapat nih Q-nya adalah 117. Nah, udah deh, langsung deh. Berarti kan 117 dikurang 9 dikurang sama P-nya 39 nih gitu ya. Nah, kalau dikurang 9 kan jadi 108 ya. Nah, dikurang 39. Nah, berarti kan kalau dikurang sama 30 aja 70. 78 dikurang 9 jadi
69 guys. Nah, didapat deh jawabannya 69. Seperti itu. Oke guys, kita bahas soal operasi bilangan kali ini. Nah, kalau kita lihat ada lambang operasi seperti ini ya. Itu sama dengan menandakan operasi 3 kali A dikurang 5 kali B. Lalu kalau operasinya lambangnya sebaliknya seperti ini, nah nanti tinggal kita masukkan ke operasi ini sama dengan 3B ditambah 5A. Nah, seperti itu. Lalu nilai dari ini berapa nih? Nah, kalau ada seperti ini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung nih, gitu ya. Jadi kalau kita kerjakan yang di dalam kurung, berarti kan jadinya ini 3 lambangnya seperti ini, di sini min 4 nih. Nah, nanti ini kita masukin nih ke lambang sini gitu ya. Nah, di mana A sama B-nya diganti. Ini A-nya 3, B-nya min 4. Berarti 3 dikali min 4, B-nya ditambah 5 dikali 3. Nah, maka didapat min 12 ditambah 15. Nah, nanti didapat deh hasilnya 3 nih. Nah, berarti yang di dalam kurung ini adalah 3. Nah, nanti kita langsung proses nih ya. Berarti ini 3, lalu kita operasikan dengan yang sebaliknya. Dengan 5. Nah, operasinya kita masukin ke sini A-nya sama B-nya. Berarti 3 kali 3 A-nya dikurang 5 kali 5. Nah, maka jadinya ini 9 dikurang 25. Nah, 9 dikurang 25 berapa? Yaitu negatif 16. Nah, didapat deh. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke guys, kita bahas soal ini guys. Nah, kalau kita lihat banyak bilangan 3 digit ya, kurang dari 300 nih. Tapi habis dibagi 5. Nah, kita pakai pencacahan ya guys ya. Kan 3 digit nih gitu ya. Kurang dari 300. Nah, angka ratusan yang boleh itu cuma 1 sama 2 gitu. Berarti ada 2 kemungkinan. Nah, karena di sini habis dibagi 5, ciri-ciri habis dibagi 5, satuannya itu bisa 0 atau 5 gitu. Berarti ada 2 kemungkinan. Lalu angka yang puluhannya bolehnya berapa nih? Boleh aja dari 0 sampai 9 ya, 1 digit ingat. Nah, berarti ada berapa? 0 sampai 9 ada 10 angka guys. Nah, udah tuh ya. Jadi untuk di puluhan ada 10 kemungkinan. Nah, tinggal dikali kan pencacahan ya. Nah, maka kalau kita kali jadinya adalah 40 guys. Nah, didapat deh. Jawabannya adalah yang bebek seperti itu. Oke guys, kita bahas soal barisan dan deret nih guys. Nah, kalau kita lihat di sini suku ketujuh dari barisan ini itu yang tepat pernyataan yang mana nih? Oke, kita langsung aja. Kalau kita lihat sekilas, ini adalah barisan apa? Barisan aritmatika. Bedanya itu bertambah 4 guys. Ya, bedanya 4. Nah, ini dari min 3 ke 1 bertambah 4. 1 ke 5 bertambah 4 juga gitu kan ya. Bedanya 4. Nah, berarti kan kalau kita mau cari manual juga boleh nih. Ya, kan suku ketujuh nih gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita tambah 4 lagi nih, jadinya 9. Nah, ya, kita langsung tambah 4 lagi nih, jadi 13. Ini suku kelima. Tambah 4 lagi, jadinya 17, suku ke-6. Lalu tambah 4 lagi, jadinya 20, 21. Nah, ini adalah suku ke-7. Nah, seperti itu. Nah, atau mau cari pakai rumus UN juga boleh nih. UN itu kan A ditambah N-1 dikali B gitu ya. Siapa tahu nanti kalau ditanya U100, wah capek nih kalau satu persatu gitu kan ya. Nah, mau nggak mau kita pakai ini nih. Nah, maka dari sini gitu ya. Berarti kan UN sama dengan A-nya adalah min 3 nih ya. Min 3. Nah, kalau kita mau cari U7 ya, berarti U7 di sini nanti 7 dikurang 1. Nah, bedanya adalah 4 ya. Berarti jadinya min 3 ditambah 6 dikali 4 nih. Nah, 6 kali 4 adalah 24. Dikurang 3 nanti dapat 21. Nah, sama kan ya. Jadi U7-nya 21. Nah, oke. Dari sini karena U7-nya ada 21, yang tepat yang mana nih? Kalau kita lihat yang A. Apakah dia bilangan prima 21 ini? Bukan ya. Karena ini kan bisa dibagi 3, bisa dibagi 7. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri gitu kan ya. Lalu yang B nih, apakah habis dibagi 5? Jelas nggak bisa nih, nggak habis ya, bersisa gitu.
Jadi bukan juga nih, ini bukan, ini bukan. Nah, bersisa 4 saat dibagi 6. Ini kalau dibagi 6 sisanya 3 guys ya. 6 kali 3 kan 18. Nanti kalau dikurang 18 sisanya 3. Nah, ini lebih dari 23. Kurang jelas ya. Udah otomatis ini C sama D salah. Nah, lalu kurang dari 25. Tadi lebih dari 23 jelas salah ya guys. Kalau kurang dari 25 berarti ini benar. Kurang dari 25 berarti pernyataan yang E ini benar. Seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang fungsi. Kita lihat ya, diketahui fx adalah bilangan caca kurang dari 19. Dengan fx adalah sebagai berikut. Nah, yang ditanya banyak anggota daerah hasil dari fx. Nah, untuk mencari daerah hasil, kita harus cari dulu domainnya nih gitu ya. Nah, domainnya kan bilangan caca kurang dari 19. Nah, tapi jangan sampai lupa, di sini ada syarat namanya syarat akar dan syarat pecahan. Kalau kita lihat syarat pecahannya dulu deh. Di sini yang bawahnya atau penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Baik, kalau pindah ruas berarti 12 itu nggak boleh sama dengan X. Nah, ini kita simpen nih ya, X-nya nggak boleh 12 seperti itu. Nah, lalu kalau kita lihat di sini ada syarat akar gitu ya. Syarat akar, kita tahu nih syarat akar adalah, kalau kita tulis dulu ya, syarat akar. Nah, syarat akar itu yang di dalam akar yaitu X min 7 itu harus lebih besar sama dengan 0. Harus diingat tuh, oke? Nah, ini tinggal pindah ruas nih. Berarti X lebih besar sama dengan 7. Nah, kita dapat ini nih gitu ya. Nah, nanti ini kita iriskan dengan syarat di sini kan cacanya kurang dari 19 ya. Nah, berarti X-nya itu kurang dari 19. Nah, kalau misalkan kita iriskan gitu ya. Nah, berarti kan irisannya nih kalau kita buat, nah di sini lebih besar sama dengan 7, berarti ke kanan. Nah, lalu X-nya kurang dari 19. Nah, berarti ke kiri gitu kan ya. Nah, ini irisannya guys. Tapi ingat tadi ada syarat pecahan, yaitu nggak boleh sama dengan 12. 12 ada di sini nih gitu kan ya. Nah, berarti nanti kita batasin di sini. Nah, berarti irisannya yang ini sama yang ini nih gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita tulis 7 kurang dari sama dengan, ini pakai sama dengan X gitu ya. Lalu kurang dari 19. Nah, tapi ada nggak bolehnya. Di sini ada X-nya nggak boleh sama dengan 12. Nah, berarti kan kalau kita lihat ya, banyaknya domain di sini X-nya kalau kita tulis semuanya, ini bisa 7, bisa 8, bisa 9, 10, 11, 12 nggak masuk ya guys. 13 gitu ya, 14, nah 15, 16, 17, 18. Nah, ada berapa nih kalau kita hitung anggota domainnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nih gitu ya. Kan di sini kita ambil yang bilangan caca aja ya, yang desimal enggak kita ambil nih gitu ya. Nah, ada 11. Kalau misalkan ke 11-11-nya kita masukin ke fungsinya, ini akan menjadi nilai yang berbeda. Teman-teman silakan coba. Nah, nanti dapat nilai fungsinya ya, atau daerah hasilnya gitu ya, atau range-nya kita nyebutnya ya, range daerah F itu otomatis ada 11. Nah, berarti dari sini jawabannya adalah yang A guys, seperti itu. Oke guys, kita bahas tentang fungsi kuadrat nih. Kalau kita lihat titik 2,3 adalah titik puncak nih. Nah, kalau titik puncak untuk fungsi kuadrat kita namain aja langsung X puncak, Y puncak nih gitu kan. Nah, jika F5 sama dengan 10, nah ini artinya apa? Artinya kalau X-nya 5 didapat nilainya 10. Nah, ini titik nih, 5,10 nih kita namain X, Y. Nah, yang ditanya F-1 sama dengan berapa? Nah, kalau ada titik puncak untuk fungsi kuadrat, teman-teman ingat nih, persamaan untuk mencari fungsi kuadratnya, Y sama dengan A dikali X dikurang X puncak kuadrat, nah ditambah Y puncak nih. Nah, masukin ke sini. Nah, kita masukin ya, ini kita kotakin deh, ya nggak?
Nah, berarti kan kalau kita lihat nih, kita masukin ya. X-nya 5, Y-nya 10. Berarti kan ini 10, lalu X-nya 5. Lalu ada X puncak sama Y puncak ya, 2 sama 3 nih. Oh, berarti ini nanti dikurang 2, kita ganti X puncaknya sama Y puncaknya 3. Seperti itu. Nah, nanti 3-nya pindah ke luas sebelah kiri, berarti kan 10 dikurang 3 sama dengan A dikali, ini jadi 3 kuadrat ya. Ya kan, 5 dikurang 2. Lalu ini kalau kita kurang berarti kan jadinya 7 sama dengan 9A. Nah, maka dari sini didapat nih A-nya adalah 7/9. Nah, nanti kalau udah dapat A-nya, nanti kita masukin nih ya, langsung masukin lagi ke persamaan yang di sini. Ya, tapi X sama Y-nya jangan dimasukin lagi. Yang dimasukin X puncak sama Y puncaknya aja. Nah, maka didapat fungsinya Y sama dengan A-nya adalah 7/9, lalu X-nya nggak usah dimasukin, X puncaknya 2 kuadrat, Y puncaknya adalah plus 3. Nah, udah deh, langsung deh, ini adalah fungsinya nih, mau Y-nya mau diganti Fx juga boleh. Nah, sekarang yang ditanya adalah F-1, berarti kan jadinya 7/9, ini diganti min 1 dikurang 2 kuadrat ditambah 3. Nah, berarti 7/9. Nah, ini kan jadi min 3 nih, tapi dikuadratin jadi positif 9 ya. Nah, tinggal ditambah 3. Nah, 9 bagi 9 jadinya 1. Berarti 7 kali 1 7, ditambah 3, maka didapat 10. Nah, mana nih jawabannya nih? Yang Depok, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal bangun datar nih. Nah, pada segitiga ABC, titik D pada AB dengan CD tegak lurus AB nih gitu ya. Jadi kalau kita gambar nih segitiga ABC-nya ya, misalkan seperti ini. Jadi kalau kita gambar, nah seperti ini. Nah, jadi ini A, nah ini B, ini C nih. Lalu CD ada tegak lurus dengan AB. Nah, ini siku-siku nih kalau tegak lurus ya. Ini D nih gitu kan ya. Lalu katanya BD sama dengan CD gitu ya. BD sama dengan CD. Oh, berarti segitiga siku-siku sama kaki. Berarti kalau sama kaki ini 45, ini juga 45 gitu kan ya. Nah, lalu panjang BC nih katanya adalah akar 98. Nah, panjang BC di sini akar 98, kalau kita tulis ya, kita sederhanakan, itu kan akar 49 dikali akar 2 tuh, gitu kan ya. Nah, berarti kan kalau kita tahu ya nggak, akar 49 adalah 7. Jadi 7 akar 2 gitu. Nah, yang ditanya luas segitiga ABC nih, kalau AD-nya ini 9. Nah, misalkan ini BD-nya kan sama kaki nih. BD sama CD sama ya, kita misalkan X gitu. Nah, maka dengan menggunakan Pitagoras, X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 7 akar 2 kuadrat. Itu ya guys. Nah, atau biarin aja nih tadi ya. Biarin aja nih tadi. Tadi adalah akar 98 gitu. Karena kan nanti dikuadratin juga gitu kan ya. Jadi ini akar 98. Berarti ini 2X kuadrat sama dengan 98. Nah, kedua ruas dibagi 2. Nah, bakal didapat nih X kuadratnya adalah 49. Nah, berarti X-nya plus minus ya. Tapi karena ini panjang, kita ambil yang positif langsung. Plus minus akar 49 adalah 7. Nah, didapat nih, ini 7 gitu kan ya. Berarti ini dapat 7. Ini juga 7. Nah, yang ditanya adalah luas nih guys. Nah, luas segitiga ya alas kali tinggi gitu kan. Bagi 2. Nah, kalau kita lihat di sini alasnya adalah AB. 9 tambah 7 berarti 16. Nah, tingginya adalah ini X-nya nih, ya CD nih, 7 juga gitu ya. Nah, maka kalau kita cari luas ABC gitu ya, berarti setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita masuk ini, berarti setengah kali 16 kali 7. Nah, 16 bagi 2 jadi ya 8. 8 kali 7 berapa nih? 56. Nah, satuan luas. Jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke guys, kita bahas tentang bangun datar. Kalau kita lihat nih ada segitiga ABC
Titik D pada AB dengan CD tegak lurus AB dan BD sama dengan CD. Nah, diketahui nanti panjang BC-nya itu sama dengan akar 98. Lalu diketahui sudut ACB adalah 80 derajat nih gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita gambar nih segitiganya nih guys. Nah, jadi kalau kita gambar segitiga ABC ya. Di sini A, ini B, ini C nih. Lalu CD-nya katanya tegak lurus dengan AB. Berarti kalau kita buat tegak lurus, anggaplah ini tegak lurus ya guys. Ini D di sini. Lalu BD sama CD sama nih gitu ya. Nah, berarti kalau sama, otomatis ini segitiga sama kaki ya. Sudutnya ini 45 derajat karena segitiga siku-siku sama kaki. Ya, ini pasti kebagi dua sama besar. Lalu panjang BC adalah akar 98. Lalu ACB ya, kalau kita lihat ACB di sini katanya 80. Nah, berarti kalau ini 80, berarti kan sisanya ya untuk yang sudut yang di sini 80 dikurang 45, jadi 35 di sini nih. Nah, kalau ini siku-siku berarti kan ini 35, berarti nanti di sini 90 dikurang 35. Jadinya berapa? Jadinya 55. Nah, udah dapat sudut semuanya. Sekarang kita cek nih, mana aja nih pernyataan yang benar. Kita cek yang pertama. Sudut DBC. Ya, DBC yang mana nih? Ya, DBC yang ini guys. Nah, sama DCB. DCB. Nah, berarti yang ini nih, gitu ya. Sama nih katanya. Iya, sama-sama 45. Berarti pernyataan satu benar. Seperti itu. Lalu sudut CAD. CAD. Berarti di sini 55 nih. Ya, apakah betul 55 derajat lebih besar dari 50? Iya, jelas betul, seperti itu. Lalu DCA. DCA mana ya? DCA. Berarti ini nih guys, ya 35. Nah, apakah betul 35 lebih besar dari 30 derajat? Betul juga. Lalu yang terakhir, BCD adalah segitiga sama kaki nih. Nah, BCD ini adalah segitiga sama kaki, bukan sama sisi ya guys. Di sini katanya sama sisi ya. Nah, ini seharusnya segitiga siku-siku sama kaki, bukan sama sisi. Berarti pernyataan 4 ini salah. Nah, ada berapa yang benar? Berarti ada 3 pernyataan yang benar. Jawabannya adalah Depok. Seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang statistika. Di sini ada 6 data ya, yang berupa bilangan asli kurang dari 20. Berarti berapa aja yang boleh? Bisa 1, bisa 2, sampai 19. Nah, memiliki anggota adalah sebagai berikut. Nah, kita disuruh cari ada berapa nih yang benar, seperti itu. Nah, kita cari rata-ratanya dulu nih. Sebelum kita nyari rata-rata, kita jumlahin dulu deh nih. Ya kan, kalau kita jumlahin X tambah Y ditambah 5 tambah 7, jadinya kan 12 ya. 12 tambah berapa nih? 20 ya. Berarti kan jadi 32. Nah, nanti tinggal kita misalkan aja X sama Y-nya nih. Kalau mau cari rata-rata kan kita cari jumlahnya dulu, ya nggak? Nah, kita mau cari rata-ratanya dulu nih. Jadi, kalau kita mau cari rata-rata paling kecil gitu ya, itu pada saat X sama Y-nya itu adalah 1. Kita anggap ya 1. Dua-duanya sama. Nah, berarti 1 ditambah 1 ditambah 32. Nah, tinggal dibagi ya berapa data tadi? Ada 6 data. Nah, dibagi 6 nih. Berarti kan jadi 34 bagi 6. Nah, berarti jadinya adalah 5. 5 4 per 6 gitu ya. Ini data yang paling kecil. Nah, yang paling besar kita mau cari maksimal pada saat X sama Y-nya itu adalah 19 gitu ya. Nah, berarti nanti di sini kita tambah ini 19 tambah 19 ditambah 32. Nah, dibagi 6. Nah, 19 tambah 19 kan 38. Ditambah 32 berarti 70. Nah, tinggal bagi 6. Nanti jadinya adalah 11 4 per 6. Nah, maka dari sini kita dapat rentangnya untuk rata-rata 5 4 per 6 sampai berapa? Sampai 11 4 per 6. Nah, maka dari sini rata-ratanya mungkin nggak bernilai 6. Mungkin ya, karena ini kan masih lebih dari 5 4 per 6, artinya 6 masuk ke sini gitu ya. Nah, berarti pernyataan 1 ini benar. Lalu pernyataan 2, rata-rata data bilangan tersebut mungkin nggak bernilai 12. 12 nggak mungkin ya, karena paling besar adalah 11 4 per 6. Jadi
Yang kedua ini tidak mungkin. Lalu jangkauan terbesar yang mungkin lebih dari 12 ya. Jangkauan terbesar itu kalau kita mau cek pernyataan ketiga, kalau X-nya sama dengan 1, nah anggota yang lainnya tetap, Y-nya sama dengan 19. Nah ini adalah jangkauan terbesarnya guys gitu ya. Nah jadi jangkauannya yang maksimal itu adalah 19 dikurang 1. Kan jangkauan yang data terbesar dikurang data terkecil ya, sama dengan 18 nih gitu ya. Nah mungkin nggak lebih dari 12? Ya mungkin, ini kan lebih dari 12. Jadi yang ketiga benar juga. Nah lalu yang keempat nih gitu ya, modus ya, mungkin nggak bernilai 12? Ya mungkin aja kalau misalkan X-nya itu sama nih, sama-sama 12, sama X-nya sama Y-nya sama-sama 12. Anggota yang lain kan nggak berubah ya, 5, 6, 7 sama 14. Nah, modus kan frekuensi atau data yang sering muncul. Nah, berarti modusnya adalah di sini 12. Pada saat X sama Y-nya 12. Berarti mungkin nih modusnya 12. Maka pernyataan 4 betul. Nah, ada berapa pernyataannya betul? Ada 3. Maka didapat jawabannya Depok. Seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang apa nih? Di sini ada titik sama jarak ya guys. Nah ini koordinat berarti. Berarti kan kalau kita lihat titik A yaitu A kecil, B kecil, dimana A-nya lebih besar dari 0 ya. Lalu berjarak ya 10 satuan terhadap titik 0,0. Nah diketahui A dan B adalah bilangan bulat guys. Nah ini maksudnya gimana nih? Jadi kalau kita ilustrasikan, ini ada koordinat nih ya, agak mencong lagi. Nah kalau kita lurusin, berarti kan di sini ada koordinat X sama Y ya guys. Nah jadi ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Nah ini titik 0,0 di sini nih gitu ya. Nah berjarak 10 satuan katanya terhadap titik 0,0. Nah berjarak 10 satuan itu berbentuk lingkaran nih. Jadi jari-jarinya anggaplah 10. Ini ya, berarti ya di sini 10. Nah, berarti ini jari-jarinya 10. Nah, jadi jari-jarinya 10. Nah, jadi jaraknya semua pasti sama dong, 10 semua nih setiap lingkaran ini. Nah, cuma di sini ada syaratnya, titik ini A-nya positif. Nah, positif berarti cuma ada di kuadran 1 dan 4, guys, seperti itu. Nah, berarti dia bisa di sini, ya ini titik yang pertama yaitu 10,0 ya enggak. Nah, bisa juga di sini nih kalau misalkan kita tulis ya, di sininya pada saat di sini 8, di sininya 6 gitu. Nah, kenapa di sini 8,6 kita ambil? Nah, nanti kan di sini kan jari-jarinya 10 ya. Kalau kita gunakan Pitagoras, ini kan jaraknya ini 8. Ini 6 ya. 6 8 berarti ini 10. Nah seperti itu ya. Nah jadi kita cari yang sisi siku-sikunya ini 6, ini 8. Nah kita coba cari lagi nih ya enggak. Berarti baru 2 titik nih ya. Nanti kan ada berapa titik yang mungkin. Nah jadi kalau kita cari ya bisa juga di sini nanti. Nah kalau di sini aduh udah kehapus lagi. Ini kita benerin dulu deh. Nah berarti kan kalau kita benerin agak mencong ya guys ya. Ya nggak apa-apa deh ya. Nah kurang lebih gini. Set. Nah tadi saya mau buatnya ini 6 tadi ya. Nah ini 6. Nah ini 8 gitu. Nah nanti kan di sini pasti 10 juga gitu ya. Kalau menggunakan segitiga siku-siku yang di sini misalkan. Nah di sini nih. Ini siku-siku. Nah di sini 8, di sini 6. Berarti ini titiknya 6,8. Nah begitu juga di bawah nih nanti ya. Di sini berarti ini min 8. Nah, jadi nanti di sini 6, min 8. Sama juga di sini nih. Nah, di sini nih. Nanti kalau teman-teman cari ini min 6. Nah, nanti di sini juga 8, min 6 ini memenuhi yang jaraknya kalau kita tarik dari sini ini 10, ini juga 10. Seperti itu, guys. Nah, gitu ya. Nah, berarti ada berapa titik nih ya untuk yang A-nya positif ya. Nah, kalau kita lihat ada kurang lebih ada 5. Berarti kan lebih dari 2 ya. Nah, berarti ini kurang tepat ya. Ada
2 titik yang mungkin. Seharusnya ada 5 gitu ya. Berarti ini salah gitu guys. Lalu A-nya apakah lebih dari 5 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini A-nya memang selalu lebih dari 5 nih gitu ya. Kalau kita lihat nih. Nah, ini tuh 6 sama 8 bisa juga 10 kan. Nah, berarti ini betul. Lalu B-nya apakah lebih dari 0 atau positif? B-nya di sini kebetulan bisa negatif nih guys, di sini B-nya. Nah, berarti ini nggak selalu positif ya, bisa juga negatif. Lalu titik A ada di kuadran 1. Ya, bisa di kuadran 1. Nah, tapi bisa juga di kuadran 4 gitu kan. Bisa juga di kuadran 4. Nah, karena tidak selalu di kuadran 1, maka ini pernyataan salah. Nah, berarti jawabannya salah, benar, salah, salah. Seperti itu. Oke guys, kita bahas tentang persamaan garis lurus. Garis K tegak lurus dengan garis L melalui titik 6,2. Diketahui gradien L itu sama dengan 3. Nah, karena di sini garis K dengan L itu tegak lurus ya guys ya. Berarti kan kalau kita tahu hubungannya, kalau tegak lurus, kalau dikali gradiennya garis K sama L itu sama dengan -1. Jangan sampai lupa. Nah, di mana untuk gradien L-nya di sini kan katanya 3 katanya. Nah, berarti nanti didapat gradien K-nya adalah -1/3. Nah, dapat nih gradiennya -1/3. Nah, maka karena persamaan garis K-nya adalah Y sama dengan MX plus C, berarti kita masukin ke situ. -1/3X ditambah C nih. Nah, ini gradien dari K-nya sebenarnya M di sini. Nah, berarti nanti kita masukin nih kan melalui titik 6,2. Berarti kita substitusi 6,2-nya. Ini X-nya 6, Y-nya 2. Berarti ini 2 sama dengan -1/3 dikali 6 ditambah C. Berarti kan kalau dibagi jadinya 2 ya. Nah, jadi -2 nih. Kalau pindah berarti ditambah. Nah, berarti 2 tambah 2. Ini C nih ya. Nah, bukan 6 tuh ya. Itu C. Nah, ini C. Nah, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, berarti di sini C-nya 4 gitu ya. Kalau kita bandingkan berarti P-nya adalah 4, Q-nya 2. Oh, berarti lebih besar P nih daripada Q. Maka didapat jawabannya yang A. Seperti itu. Oke guys, kita bahas tentang perbandingan kuantitatif. Nah, di sini ada 8 koin yang terdiri atas 2 ukuran, yaitu 5 gram dan 7 gram. Nah, memiliki total berat 46 gram. Nah, kita misalkan nih guys ya. Misalkan X sama Y ya. Misalkan ini banyaknya koin 5 gram adalah X, banyaknya koin 7 gram adalah Y. Nah, berarti kan kalau kita total X tambah Y itu sama dengan 8 gitu. Nah, lalu ini kan total gramnya 46 gram ya. Berarti untuk yang S kan beratnya adalah 5 gram. Berarti 5 dikali banyaknya. Ditambah untuk yang Y itu beratnya 7 gram. Berarti 7 dikali banyaknya, yaitu Y. Sama dengan total beratnya, yaitu 46. Nah, nanti tinggal kita eliminasi nih ya. Kita cari X sama Y-nya. Ini kan banyak koin masing-masing. Ukurannya ada berapa banyak nih gitu ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nanti kita bandingkan dengan Q-nya. Nah, maka ini kita kali 5A. Jadi kayaknya nih kita eliminasi. Ini kita kali 5. Berarti kan jadi 5X ditambah 5Y sama dengan 40. Nah, maka kan kalau kita kurang, berarti ini 2Y sama dengan 6. Nah, maka kedua ruas dibagi 2, Y-nya dapat 3. Nah, tadi kan kalau ditambah adalah 8 ya, X tambah Y, maka didapat nih X-nya sama dengan berapa? Yaitu 5. Nah, berarti X-nya bisa 5, Y-nya 3 nih. Nah, misalkan kita ambil untuk, kan di sini masing-masing ya, kita bandingkan nih X sama Y-nya, kita bandingkan dengan Q-nya. Berarti kalau misalkan P-nya di sini 3, ya kan? Q-nya kan tetap 2 ya. Q-nya 2. Nah, Q-nya di sini 2. Nah, maka P lebih besar daripada Q. Tapi kalau misalkan kita ambil yang P-nya ini nilai X ya, yaitu 5, Q-nya ini adalah 2 tetap. Kalau kita bandingkan ternyata konsisten ya, selalu lebih besar P-nya daripada Q. Nah, maka kalau konsisten ya berarti jawabannya yang A, P lebih besar dari Q. Seperti itu.
Oke guys, kita bahas tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah C nih. Nah, di mana A dan C adalah konstanta. Nah, di sini gambarnya udah diketahui nih titik-titik yang dilalui fungsi kuadratnya. Nah, oke, kita masukin aja ya titik yang mudah terlebih dahulu, yaitu 0,2 nih, kita masukin ke persamaan ini ya. Jadi kalau kita masukkan 0,2, nah ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Berarti Y-nya 2, X-nya 0. Ya, A kali 0 kuadrat ditambah C. Nah, maka ya ini 0 nih, ya nggak? Berarti nanti dapat C-nya adalah 2. Nah, dapat nih C-nya 2 gitu. Nah, berarti kan kalau gitu persamaannya jadi AX kuadrat ditambah 2 C-nya ya. Nah, nanti kita cari A-nya. Kita masukin dulu nih. Ya, yang 2,3 deh, yang kecil, ya nggak? Jadi kalau kita masukin 2,3-nya gitu kan ya. Nah, berarti X-nya 2, Y-nya 3 nih. 3 sama dengan A kali 2 kuadrat ditambah 2. Nah, langsung aja nih 3 dikurang 2 jadinya 1. Sama dengan 4 kali A. Nah, 1 dibagi 4 ya. Nanti didapat A-nya adalah 1/4. Nah, kita dapat ini nih gitu kan ya. Oke, kita simpan. Sekarang kita buktikan setiap pernyataannya guys. Nah, jadi kalau kita lihat A-nya apakah dia positif? Jelas positif, di sini benar ya. Jadi pernyataan 1 benar. C-nya apakah dia positif? Di sini C-nya 2 ya. Berarti betul juga positif. Nah, sebenarnya kalau 1 benar, 3 benar ya. Ya kan? Kita coba buktikan. A bukan bilangan bulat ya, ini bilangan pecahan. Berarti pernyataan 3 betul gitu. Nah, yang keempat nih, apakah kalau ditambah lebih besar dari 0? Nah, kita tambahin aja nih ya kan. A ditambah C, berarti kan A-nya 1/4, C-nya 2. Berarti ini adalah 2 1/4 ya, 2 1/4. Nah, ini aturan kurang dari 3 nih ya, tapi ini lebih dari 3, berarti pernyataan 4 salah. Nah, maka yang benar adalah yang A, 1, 2, dan 3 saja yang benar, seperti itu. Oke guys, kita bahas tentang bangun ruang nih. Nah, diketahui bangun ruang T di sini adalah 5 segi N beraturan. Nah, ini udah saya siapkan nih, ada 5 segitiga beraturan sama 5 segi 4 beraturan. Nah, pernyataan mana saja yang bernilai benar nih guys? Oke, kita cari nih. Banyaknya titik sudut T lebih dari N. Untuk segitiga ya, untuk 5 segitiga beraturan berarti N-nya 3 gitu ya. Untuk N-nya 3 di sini. Kalau kita cek ya, banyaknya rusuk ya, rusuknya dulu deh, rusuk gitu ya. Rusuknya ini kan kalau kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 gitu kan. Terus kalau kita hitung sisinya di sini 1, terus kanan kiri ya 2, 3, sama yang bagian depan nih 4 gitu kan, ada 4. Lalu titik sudutnya, titik sudut gitu ya. Nah, jadi kalau kita cari ini 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 nih titik sudutnya. Nah, terus kalau kita cari untuk yang segi 4 beraturan, untuk yang 4 ya guys, N yang 4, nah rusuknya berapa nih gitu ya. Kalau kita lihat nih 1, 2, 3, 4. Terus 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 nih rusuknya. Lalu sisinya, kalau kita hitung 1 yang bawah ya, kanan kiri, 2, 3, depan sama belakang guys. Ya, 4, 5. Oh, ada 5 nih gitu kan. Lalu titik sudut ya, titik sudut nih guys. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Nah, kalau kita lihat polanya guys ya, untuk N-nya 3, rusuknya ini 2 kali 3 gitu. Lalu untuk sisinya nih, sisinya 4, berarti ini 3 tambah 1 ya. Kita harus munculin angka 3-nya di sini untuk N-nya 3. Nah, titik sudutnya ini juga sama nih ya, berarti 3 tambah 1 gitu. Nah, begitu juga untuk yang N nih, kalau kita lihat untuk N-nya 4 ya, rusuknya 8. Oh, berarti kita munculin ya N-nya untuk yang 4, berarti kan 2 kali 4. Nah, lalu sisinya di sini 5, berarti 4 tambah 1. Sudutnya juga sama ya, 4 tambah 1. Nah, nanti kita bisa ambil kesimpulan gitu ya. Kalau teman-teman mau cari segi yang lain juga boleh.
Nanti untuk rusuknya, untuk limas beraturan ya guys. Nah rusuknya kalau kita lihat di sini dua kali n-nya ya, dua kali n-nya 3, di sini dua kali n-nya 4 gitu guys. Berarti 2n gitu. Terus untuk sisinya gitu ya. Nah, sisinya adalah n ditambah 1 ya, selalu ditambah 1. Di sini juga sama ya. Jadi n-nya 4 ditambah 1. Berarti n tambah 1. Begitu juga untuk titik sudutnya ditambah 1 kan. Nah, jadi untuk titik sudut juga sama, yaitu n tambah 1. Nah, oke, kita lihat di sini banyaknya titik sudut. T itu lebih dari N gitu ya. Titik sudut lebih dari N ya, kan N tambah 1. Berarti pernyataan 1 betul. Lalu banyaknya sisi untuk T itu sama dengan N. Banyaknya sisi seharusnya N tambah 1. Berarti pernyataan 2 salah. Nah seharusnya sih kalau 1 benar 3 benar ya. Kita coba cek nih. Banyaknya rusuk T itu sama dengan 2N nih. Nah banyaknya rusuk betul ya. Di sini 2N. Berarti pernyataan 3 benar. Nah yang terakhir ya, kalau 2 salah sih ya, karena 1 dan 3 benar kan nggak mungkin 4 benar ya, seharusnya salah. Tapi nggak apa-apa, kita coba cek. Banyaknya titik sudut dan rusuk T bernilai sama nih. Nah titik sudut sama rusuk ya, di sini berbeda nih, ini 2N rusuk, titik sudut N tambah 2, berarti salah guys gitu. Nah berarti yang benar adalah 1 dan 3, yaitu yang bebek seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang persamaan. Nah, di sini ada persamaan mx plus k sama dengan ini. Nah, untuk mengerjakan ini, teman-teman jangan sampai lupa nih kalau misalkan ada a plus b dikali a min b. Nah, itu jadinya adalah a kuadrat min b kuadrat. Nah, ini jangan sampai lupa, kita kotakin dulu gitu. Nah, berarti kan kalau kita perhatikan yang ini guys gitu ya. Ini bentuknya sekawan gitu ya. Ini kita langsung aja nih, kita samakan penyebutnya, kita kali 4/4. Nah berarti kan kalau bentuknya sekawan, berarti yang atas jadinya adalah 2x dikuadratin dikurang 11 kuadrat. Nah langsung deh dikurang, ini kalau hasilnya kan sekawan juga ya, berarti jadinya adalah x kuadrat dikurang 11 kuadrat. Nah jangan lupa nih dikali 4 ya, bawahnya kan udah sama-sama 4, kita langsungin aja per 4 gitu. Nah, nanti di sini mx plus k-nya sama dengan penjabaran dari ini, berarti kan 4x kuadrat dikurang 121. Nah, dikurang ini 4-nya taruh depan dulu deh. Nanti dikali ini x kuadrat, atau langsung aja ya guys, kita kali 4. Jadi 4x kuadrat gitu ya. Nah, ini juga 121 dikali 4. Ya, jangan lupa dikali minus lagi, min kali min jadi positif. Jadi positif 121 kali 4 adalah 484. Nah per 4. Nah berarti kan ini habis nih, ya enggak? 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat habis. Ya jadinya 0. Lalu 484 dikurang 121 nih. Jadinya adalah 363 gitu guys. Nah per 4 gitu ya. Nah oke, berarti hasilnya ini doang nih ya. X-nya nggak ada di sini, kan di sini ada X ya seharusnya. Nah kalau nggak ada, tenang guys, kita munculin X-nya, yaitu kita kali 0. Nah berarti udah sama nih bentuknya kiri sama kanan ya. Nah di sini X-nya dikali 0 ya, karena nggak ada. Nah berarti artinya apa? Ini karena udah sama, M-nya sama dengan 0 gitu. Jadi kita tandain aja. Berarti dari sini kita dapat ya, ini adalah M-nya. Dari sini kita dapat M-nya sama dengan 0. Lalu ini K-nya adalah yang ini guys. Ya, K-nya adalah 303/4. Kita bagi deh langsung ya. Berarti itu 93/4. Nah, dapat ini nih guys. Ini 0 ya. Nah, oke, dari sini kita cek nih. M bernilai positif nih, enggak positif ya guys. Kalau 0 itu netral, ya enggak negatif, enggak positif. Berarti pernyataan 1 salah. K bernilai bulat, ini bernilai pecahan, berarti pernyataan 2 salah. Lalu K lebih dari 20, lebih dari 20 jelas ya. Nah berarti pernyataan 3 benar. Nah maka dari sini pernyataan 3 saja yang benar. Jawabannya Depok, seperti itu.
Oke guys, kita bahas soal tentang lingkaran nih. Di sini diketahui titik A dan B berada pada lingkaran dengan pusat O dihubungkan sehingga terbentuk tali busur AB. Nah, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, kita cek ya pernyataan pertama. Jika AB sama dengan OB, di mana ABO adalah segitiga sama sisi, betul atau salah? Kita cek pernyataan pertama. Jadi di sini ada lingkaran katanya ya. Hapus, sorry, mohon maaf. Kita ulangi. Nah, anggaplah bulat ya guys. Nah, katanya ada titik A sama B nih berada pada lingkaran. Anggaplah A-nya di sini nih, gitu ya. Lalu B-nya di sini. Nah, ini titik O nih, pusat lingkarannya O. Kita hubungkan gitu ya guys. Dari O ke A, terus nih O ke B, lalu ada tali busur AB di sini. Nah, begini. Nah, katanya AB sama dengan OB gitu ya. Nah, kalau gitu ini jari-jari guys. Ini juga sama, jari-jari kan panjangnya sama. OA juga jari-jari gitu kan ya. Nah, maka dari sini ini adalah segitiga sama sisi ya, semua sisinya sama. Berarti pernyataan 1 betul. Lalu untuk pernyataan 2, busur AB ya, busur AB. Ini busur AB nih guys, yang ini. Nah, ini namanya busur yang di sini. Nah, ini busur AB. Lalu dengan tali busur AB yang di sini. Nah, ini namanya tali busur. Nah, akan membentuk sebuah tembereng. Iya benar ya. Antara busur dengan tali busur ini adalah tembereng ini namanya nih. Ini adalah tembereng. Nah, berarti pernyataan 2 betul guys ya, membentuk tembereng. Nah, pernyataan 3 ya, kita lihat nih. Jika AB sama dengan 2 kali AO, apakah AOB segitiga siku-siku? Kita gambar ulang deh, ya nggak? Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan kita gambar ya di sini ya. Gambarnya kurang lebih gini deh, kita miripin dikit. Nah, gini katanya. Nah, terus di sini titik O ya. Nah, ini titik O. O. Nah, kalau ini segitiga siku-siku, ini kan jari-jari nih ya. Nah, nanti dengan menggunakan Pitagoras dapat nih AB-nya. Nah, AB-nya aturan adalah R akar 2 ya enggak? Tinggal kita pakai Pitagoras, nanti dapat R akar 2. Nah, itu kalau AB-nya sama dengan adalah R akar 2. R itu tadi adalah panjang OA. Nah, berarti artinya AB-nya seharusnya adalah R itu kan adalah OA ya. OA. Berarti kalau kita balik ya, ini kan dikali, jadi akar 2 dikali OA. Nah, seharusnya yang benar ini nih, kalau siku-siku. Tapi di sini cuma 2 kali ya, salah. Seharusnya akar 2 ya, bukan 2 kalinya. Nah, maka pernyataan 3 salah. Nah, maka dari sini pernyataannya benar adalah 1 dan 2. Jawabannya bebek seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang aritmatika. Apakah penjual mendapatkan untung gitu ya guys? Kalau apakah jawabannya adalah iya saja atau tidak saja, tapi tidak boleh kedua-duanya guys. Nah, kita membicarakan untung. Untung itu syaratnya harga jual harus lebih besar dari modal. Nah, baru nih dikatakan untung. Berarti kalau harga jual lebih besar dari modal, jawabannya adalah iya. Kalau sebaliknya berarti rugi, jawabannya tidak. Nah, kita cek untuk pernyataan pertama. Di sini katanya harga jual 20 barang itu sama dengan harga modal 15 barang. Berarti 20 harga jual itu sama dengan 15 kali modal. Nah, nanti kita cari perbandingan nih, kita pindahin ke sebelah kiri. Harga jual banding modal itu sama dengan 15 per berapa? 20-nya pindah ke kanan jadi per 20. Nah, kalau kita sederhanakan berarti 3/4. Nah, artinya dari sini ya harga jualnya itu lebih kecil dari modal. Nah, kalau harga jual lebih kecil dari modal artinya rugi. Apakah dia untung? Berarti jawabannya tidak. Nah, berarti menjawab pertanyaan tersebut pernyataan 1 cukup seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 di sini diketahui harga modal 10 barang katanya 5.500.000 lebih besar dibanding harga jual 8 barang.
Berarti kan artinya 10 modal itu sama dengan 8 kali harga jual ditambah 5.500.000 guys gitu. Nah, ini kita apa ini namanya? Kita bagi aja deh, kita bagi 10 gitu kan. Nah, berarti modalnya gitu adalah 0,8 dari harga jual ditambah 550.000 gitu. Nah, apakah ini kita bisa tahu dia untung atau rugi? Kita misalkan. Nah, kita misalkan. Ya, misalkan harga jualnya adalah 100.000. Nah, misalkan 100.000 nih. Ya enggak? Nah, berarti ditambah 550.000. Berarti kan kalau dikali 100.000 ini jadi 80.000 ya. Nah, 80.000 tambah 550 berarti artinya dari sini berapa nih guys? Yaitu 630.000 gitu. Nah, ini adalah modalnya 630.000 gitu. Nah, tapi harga jualnya cuma 100.000, kan artinya harga jual lebih kecil dari modal. Nah, untuk ini adalah rugi. Berarti kalau rugi, apakah dia untung? Jawabannya tidak. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau misalkan harganya kita jual, harga jualnya berapa? Misalkan 100 juta, 10 juta deh misalkan, ya gak? Nah, harga jualnya 10 juta nih. Nah, berarti nanti tinggal ditambah 550.000. Nah, berarti kan kalau dikali 10 juta jadinya 8 juta, ya enggak? Nah, 8 juta. Nah, 8 juta ditambah 550.000 ya 8 juta 550.000 gitu. Nah, kalau kita lihat nih harga jualnya 10 juta, modalnya 8 juta 500 sekian gitu kan. Berarti artinya harga jual lebih besar dari modal gitu. Artinya dia untung. Nah, apakah dia untung? Jawabannya iya. Nah, artinya dia bisa ya, bisa tidak, bisa ya nih jawabannya ya. Nah, untuk pertanyaan tersebut nggak boleh, harus boleh salah satu aja. Nah, maka dari sini pernyataan 2 adalah tidak cukup. Nah, berarti 1 saja cukup, 2 tidak cukup. Jawaban untuk soal ini adalah yang A guys, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang bilangan guys. Apakah hasil pembagian ini merupakan bilangan bulat? Nah, kalau apakah, ingat jawabannya boleh salah satu, iya saja atau tidak saja, tapi tidak boleh kedua-duanya guys. Kita buktikan. Untuk pernyataan pertama, N/5 merupakan bilangan bulat positif. Nah, maka untuk yang pertama kita ambil deh, N-nya tuh bisa macam-macam ya. Yang kalau kita bagi dengan 5 hasilnya bilangan bulat positif nih. Berarti kita ambil N-nya misalkan 10 sama 20 deh. Bisa juga sih 5, 15 ya. Nah, kita langsung aja. Kalau untuk N-nya 10 dulu nih gitu ya. N-nya 10 kita masukin nih ke sini guys. Nah, N-nya diganti ya. N-nya diganti 10. Berarti kan jadinya 50 ditambah 5 kali 10 dibagi 10 kuadrat. Berarti kan 50 tambah 50 100 dibagi 100. Nah, ini sama dengan 1. Nah, ini bulat nih, jawabannya ya. Itu kalau untuk N-nya 10. Tapi kalau untuk N-nya berapa misalkan? 20 misalkan. Kita masukin lagi nih. Berarti 50 diganti ya. N-nya adalah 20. Nah, dibagi 20 kuadrat. Berarti jadinya 50 tambah 100 jadi 150 per ini 20 dikuadratin adalah 400. Nah, kita sederhanakan. Nah, kalau dibagi 5 jadi 3/8. Nah, jadinya pecahan nih, nggak bulat ya guys. Berarti jawabannya tidak. Nah, artinya bisa ya, bisa tidak, ini nggak boleh. Berarti pernyataan 1 ini tidak cukup. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke pernyataan 2 nih. Cukup atau enggak nih ya? Kita coba nih guys. Nah, untuk pernyataan 2, N-nya merupakan N/10 ya, merupakan bilangan positif. Ya, pernyataan 2 untuk N dibagi 10 harus bilangan bulat positif. Berarti N-nya bisa 10, bisa 20 juga nih, ya enggak? Bisa 20.
Nah, tadi berarti sama nih kalau kita masukin ke sini gitu ya guys ya. Berarti di sini apa namanya? Untuk N-nya 10 nih jawabannya bisa ya. Untuk N-nya 20 jawabannya tidak. Nah, karena bisa ya bisa tidak, maka pernyataan 2 tidak cukup juga. Terus untuk pernyataan yang ketiga nih guys gitu ya. Nah, yang bukan yang ketiga, apa namanya? Bersama-sama. Satu bersama-sama dengan dua, yaitu memenuhi N per 5 dan N per 10 itu adalah bilangan bulat positif. Bulat positif. Nah, yang memenuhi itu adalah berapa aja? Yaitu pada saat N-nya 10 sama N-nya 20 sama lagi ya. Tadi kan di sini sebenarnya N-nya bisa 5, bisa 15 ya. Cuma saya langsung ambil 10 sama 20 aja biar langsung dari sini kita dapat nih kalau N-nya 10 kan udah pasti kalau kita masukin ke sini ya. Itu jawabannya adalah iya bilangan bulat. Kalau N-nya 20 jawabannya tidak, bukan bilangan bulat. Nah, karena bisa ya bisa tidak, maka bersama-sama juga tidak cukup. Nah, kalau semuanya tidak cukup, maka untuk soal ini jawabannya adalah yang E guys, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang kecepatan. Nah, di sini ada kereta X meninggalkan Manggarai dari pukul 10.00 dan bergerak ke timur dengan kecepatan konstan X km per jam. Nah, jika kereta Y meninggalkan Manggarai dari pukul berapa nih? 11.30 dan bergerak ke timur juga dengan lintasan yang sama tapi jalurnya berbeda ya guys. Jadi nggak mungkin tabrakan. Nah, dengan kereta X dengan kecepatan Y km per jam. Nah, pukul berapa Y akan mendahului X nih gitu. Nah, oke, kita lihat pernyataan mana yang bisa menjawab pertanyaan ini. Pukul berapa ya? Pukul berapa? Nah, oke, di sini Y di sini adalah kecepatan Y ya. Kalau X ini adalah kecepatan X. Nah, kita ilustrasikan dulu guys. Jadi ini ada kereta X nih gitu ya. Kereta X dia udah duluan nih ya enggak. Udah berangkat dia dari pukul 10.00 sampai sini gitu kan. Terus pas sampai sini si X gitu ya. Nah, si Y baru jalan nih. Nih, pukul berapa tadi? 11.30. Nah, ini Y-nya nih. Nah, dia baru jalan gitu. Nah, dia mau ngejar si X nih. Kalau misalkan dia si X jalan lagi di pukul 11.30 di sini kan. Nah, dia mau ngejar nih. Nah, misalkan terkejar nih sampai sini. Nah, misalkan terkejar di sini. Nah, ini pukul berapa nih? Ya, pas di sini gitu. Nah, artinya kan kita cari waktunya ya. Nah, di sini kita tahu untuk apa namanya? Kecepatan X gitu ya. Kecepatan X tadi kan adalah X. Kecepatan Y adalah Y gitu kan. Nah, nanti cari waktunya nih. Waktu untuk Y gitu ya. Waktu untuk Y kita sebut T deh gitu ya. Terus untuk waktu si X ya pada saat bertemu di sini itu kita misalkan kan dia udah duluan nih jalan selama 1,5 jam gitu ya. Berarti 1,5 jam tuh 3/2 jam gitu kan ya. Nah, berarti kalau dia berangkat ketemunya dalam waktu T jam di sini, berarti nanti di sini T ditambah 3/2 gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat masing-masing X sama Y ini jaraknya sama. Kita misalkan S deh, jaraknya S gitu ya. Jadi ini dari sini ke sini ketemunya S, ini juga sama ya, ketemunya S. Nah, nanti kita untuk pernyataan pertama gitu kan ya. Di sini Y sama dengan 4X per 3. Nah, nanti dari sini kita menggunakan S sama dengan S. Nah, jarak itu kan adalah kecepatan dikali waktu guys. Misalkan XX sama SY ya. Nah, berarti ini kecepatan Y dikali waktu Y. Nah, berarti kan kecepatan X ya, berarti X. Terus TX adalah T ditambah 3/2. Lalu kecepatan Y adalah Y di sini. Nah, Y-nya adalah di sini 4X per 3 gitu ya. 4/3X lah misalkan gitu.
TY misalkan kita T tadi ya. T. Nah, ini X dibagi X jadinya habis gitu kan. Terus nih kita apa ini ya? Biarin aja nih ya. Berarti kan nanti di sini 3 plus 3/2 sama dengan 4/3T. Nah, ini pindah ke kanan, berarti langsung aja kita pindah ruas dikurang 3/3 nih. Gitu ya guys ya. Nah, tadi kan 1 3/3, berarti 3/2 sama dengan 1/3. Nah, berarti nanti dapat nih T-nya. Nah, berarti T-nya kita dapat jadi 3 kali 3 ya, kali silang. Nah, sama dengan 9/2. 9/2 jam gitu, atau 4,5 jam. 4,5 jam. Nah, berarti kalau dapat waktunya berarti dari pukul berapa nih? Ini 4,5 jam nih ya nggak? Berarti kalau kita tambahin berarti pukul berapa itu guys? 16 ya. 16.00. Ya, pukul berapa? Ya 16.00, berarti terjawab gitu. Nah, maka pernyataan 1 dia cukup. Sekarang kita langsung ke pernyataan kedua gitu ya. Pernyataan kedua, untuk yang diketahui kita masih pakai ini gitu kan ya. Nah, pernyataan kedua di sini kita masih pakai persamaan ini ya guys ya. Pernyataan kedua di sini cuma X-nya doang nih 60. Nah, tapi pernyataan 1 lupakan ya. Jangan kita pakai ini kita lupakan gitu guys. Oke, jangan dipakai. Nah, berarti kan nanti di sini 60 ya kan, kecepatan X-nya dikali T ditambah 3/2 sama dengan kecepatan Y ya Y gitu kan, dikali T. Nah, ini T-nya nggak tahu, Y-nya juga nggak tahu gitu. Nah, nanti kalau Y-nya karena nggak tahu ya nggak, T-nya pasti nggak dapat gitu. Nah, artinya waktunya kita nggak dapat. Nah, kalau waktunya nggak dapat, pukul berapa bertemunya kita nggak dapat guys. Nah, berarti dari sini pernyataan 2 tidak cukup. Nah, 1 saja cukup ya, 2 saja tidak cukup nih. Nah, maka jawabannya adalah yang A, seperti itu.